Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rismawati SS, Kepala SMP Negeri 32 Padang. SMP 32 Padang memiliki letak geografis yang sangat unik dan indah, dikelilingi perbukitan dan sawah, diberkahi dengan limpahan air bersih yang mengalir terus-menerus dari perbukitan di sekitar sekolah. Melihat potensi alam yang luar biasa ini, kami berpikir bagaimana agar aliran air ini tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi berkah dan media pembelajaran yang nyata bagi siswa. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka lahirlah sebuah inovasi lingkungan dan edukasi yang kami beri nama Ikoselah 32, Ikan Kolam Selokan Sekolah SMP Negeri 32 Padang. Sebelum inovasi ini dilaksanakan, selokan yang berada di lingkungan sekolah hanya dimanfaatkan sebagai saluran drainase biasa. Selokan tersebut belum memiliki nilai edukatif dan belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran. Selain itu, kesadaran murid terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Lingkungan sekolah sebenarnya memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, namun belum sepenuhnya dioptimalkan. Dari kondisi tersebut muncul pemikiran untuk menghadirkan sebuah inovasi sederhana yang dapat mengubah fasilitas sekolah menjadi sarana pembelajaran yang menarik dan bermanfaat. Inovasi ini merupakan upaya mengubah selokan sekolah menjadi kolam ikan edukatif tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai saluran air. Dengan memanfaatkan aliran air alami yang ada di lingkungan sekolah, selokan diubah menjadi media pembelajaran hidup yang sederhana, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dalam inovasi ini, kepala sekolah berperan sebagai penggerak utama yang memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh warga sekolah. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu mengintegrasikan inovasi ke dalam proses belajar mengajar. Sementara itu, murid menjadi pelaku utama yang terlibat langsung dalam proses pembersihan, penataan, perawatan kolam ikan, hingga kegiatan observasi lingkungan. Pelaksanaan inovasi dimulai dengan observasi lingkungan sekolah. Guru bersama kepala sekolah mengamati kondisi selokan dan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Setelah ide disepakati, sekolah melakukan tahap perencanaan dengan mendiskusikan desain kolam ikan, jenis ikan yang sesuai dengan kondisi air, serta langkah-langkah pelaksanaan inovasi. Tahap berikutnya adalah proses penataan fisik selokan. Guru dan murid bersama-sama membersihkan area selokan dari sampah dan kotoran. Selanjutnya dilakukan penataan batu dan pengaturan aliran air agar tetap lancar dan aman bagi ikan. Ukuran kolam ikan selokan adalah 26 meter x 16 cm. Setelah kondisi selokan siap, sekolah melakukan pelepasan ikan air tawar sebanyak 200 ekor ke dalam kolam yang telah dibuat. Pelaksanaan inovasi tidak berhenti pada pembuatan kolam ikan saja. Murid dilibatkan secara aktif dalam proses perawatan dan pemeliharaan kolam. Mereka secara bergantian memberi makan ikan, membersihkan area kolam, dan mengamati kondisi air. Setiap hari 4-5 murid diberikan tugas piket harian untuk memberi makan ikan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin sehingga murid belajar tentang tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan. Inovasi Ikoselah 32 juga diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran IPA. Murid melakukan observasi langsung terhadap ekosistem air, perilaku ikan, serta pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Melalui pembelajaran berbasis lingkungan ini, murid memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata dan menyenangkan. Mereka tidak hanya menerima teori di dalam kelas, tetapi juga melakukan praktik langsung yang membantu meningkatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Keberadaan kolam ikan juga memberikan suasana baru bagi lingkungan sekolah. Selokan yang sebelumnya hanya dianggap sebagai fasilitas biasa, kini berubah menjadi ruang belajar hidup yang menarik dan edukatif. Dari sisi karakter, inovasi ini berhasil menumbuhkan sikap peduli lingkungan, tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin.
Murid belajar bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Lingkungan sekolah yang lebih bersih dan asri juga memberikan dampak positif terhadap kenyamanan proses belajar mengajar. Pelaksanaan inovasi Ecosela 32 tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah mengubah pola pikir warga sekolah mengenai fungsi selokan yang selama ini hanya dianggap sebagai saluran air biasa. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sarana dan biaya. Inovasi harus dirancang menggunakan fasilitas sederhana yang tersedia di lingkungan sekolah. Selain itu, menjaga keberlangsungan program juga menjadi tantangan tersendiri karena kolam ikan memerlukan perawatan rutin agar tetap bersih dan ikan dapat hidup dengan baik. Murid juga perlu dibiasakan untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga lingkungan sekolah. Untuk menghadapi tantangan tersebut, sekolah melibatkan seluruh warga sekolah secara aktif. Kepala sekolah memberikan arahan dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan inovasi. Guru mendampingi murid dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Menurut saya, inovasi kolam ikan di selokan sekolah sangat bagus karena membuat lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan indah. Selain itu, kami juga belajar cara merawat ikan dan menjaga kebersihan bersama. Program ini sangat bermanfaat karena selokan yang sebelumnya kotor sekarang menjadi tempat budidaya ikan. Kami belajar bahwa sesuatu yang sederhana bisa menjadi inovasi yang bernilai. Melalui Ecosela 32, kami membuktikan bahwa keterbatasan bukan hambatan untuk berinovasi. Dengan menjaga aliran air bukit tetap bersih dan produktif, kami sedang mengajarkan kepada anak-anak bahwa hal kecil di sekitar kita jika dikelola dengan hati dan kreativitas akan berdampak besar bagi masa depan. Saya Rismawati SS, mari bersinergi bersama SMP 32 Padang, Ecosela 32, kreatif inovasinya, hijau sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.